Halo teman-teman kelontong Ruru. Nah, kali ini untuk trivia spesies kita akan bahas yang agak beda ya. Untuk kali ini adalah jenis anggrek yang sangat unik dari Kepulauan Madagaskar. Nih mumpung lagi bunga juga, kita bisa bahas secara lengkap keunikan trivianya. Ini adalah jenis Angraecum sesquipedale. Ini anggrek eksotis, bentuknya juga mirip vanda. Kemudian dia juga dari iklim highland. Nah, yang sangat trivial dari anggrek ini adalah dia melibatkan Charles Darwin, bapak teori evolusi. Jadi pada sekitar tahun 1800-an, si Darwin udah meneliti jenis anggrek ini yang dia dapat dari temannya seorang hobis anggrek dari Inggris. Nah, keunikan anggrek ini namanya juga anggrek komet ya, nama umumnya di sini. Nah, ini bisa lihat kayak komet Halley, ada ekor panjangnya. Nah, si bagian tonjolannya ini adalah bagian nektarnya dia, dan nektarnya ada pas di ujung dari tonjolannya ini. Nah, ini panjangnya pada saat si Darwin itu meneliti, itu mencapai sekitar 30 cm. Nah, pada saat itu si Darwin sebagai pakar evolusi, dia berpendapat kalau di Pulau Madagaskar itu pasti ada jenis kupu-kupu atau ngengat yang bisa yang proboscisnya memiliki panjang sampai 30 cm. Nah, cuman pada saat itu teman-teman ilmuwannya malah banyak yang menertawakan si Charles Darwin tuh. Dia bilang kayak nggak mungkin lah, konyol lah segala macam, ada ngengat atau kupu-kupu bisa proboscisnya atau tonjolan belalai untuk ngambil nektarnya itu bisa nyampe 30 cm. Nah, tapi setelah sekitar tahun 1903 atau sekitar 20 tahun setelah kematian Charles Darwin, ternyata dengan kemajuan sains berhasil ketemu tuh jenis ngengatnya. Nah, ngengat yang ditemukan oleh para peneliti modern tersebut 20 tahun setelah kematian Charles Darwin itu diberi nama Santovan morgani predicta. Nah, namanya juga cukup unik ya. Kenapa ada prediktanya? Jadi itu untuk menghormati Charles Darwin. Karena jauh sebelum ditemukan, si Charles Darwin dia udah memprediksi kalau memang ada organisme yang mempunyai proboscis dan berevolusi coevolution itu istilahnya. Jadi benar-benar spesifik, mereka evolusi untuk hidup bersama, saling membantu. Simbiosis ya, bisa dibilang simbiosis mutualisme ya, karena satu butuh polinasi, satunya butuh makanan. Nah, tapi kalau buat dagelannya aja ini kayak orang Indonesia sih sebenarnya mekanismenya itu kayak susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kenapa? Nah, jadi kan si ngengat itu sebenarnya tugas dia cuma pengen cari makan. Nah, si anggrek ini juga model-model gitu, susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Dia juga pengen polennya dia dipolinasi. Nah, banyak kan kalau terlalu gampang ngambilnya nggak di dalam, itu proboscisnya cuma nguwek-nguwek di depan aja, itu polennya nggak ke bawah. Apalagi kalau untuk jenis anggrek, dia polennya itu ngumpul di satu massa, berbeda dengan bunga-bunga lain yang lebih sempurna, polennya ada di banyak tangkainya. Nah, kemudian si serangga juga pintar. Mereka punya resiko. Kalau mereka kelamaan nangkring di sini atau terlalu dekat, itu mereka juga beresiko dimangsa predator-predatornya seperti belalang sembah atau mantis orchid. Kemudian ada juga laba-laba gitu kan sering berburu di petal bunga kayak gini. Nah, makanya mereka juga mendesain proboscisnya bisa nyampe 30 cm kayak ini. Dan sesuai namanya predikta, jadi benar-benar untuk menghormati Charles Darwin yang sudah memprediksi. Bahkan pada saat itu teman-teman ilmuwannya banyak yang nertawain dia. Nggak mungkin ada serangga yang kayak gitu. Tapi dari kita lihat bentuk bunganya yang sangat unik kayak gini, berarti memang mungkin. Jadi seseorang kalau sudah punya suatu paham dan berdasarkan logika, dan dia punya pegangan ilmu sains yang pasti, itu kebenarannya hanya tinggal tunggu pengujian. Tapi secara hipotesa pasti tinggal menunggu waktu untuk pembuktiannya. Ini benar-benar unik ya bentuknya. Sayang Highland susah dirawat di perkotaan kecuali pakai chamber.
Di sini medianya juga cukup media pine bark seperti biasa sampai udah ditutupin lumut. Akarnya juga udah oke banget sampai ngebelit potnya. Nah, ini keindahan bunganya. Angraecum sesquipedale. Bahkan karena dia sampai ada satu jenis ngengat yang dijuluki Darwin's Moth atau ngengatnya Charles Darwin. Ini detail tanamannya udah pernah bunga beberapa kali itu. Oke, sekian teman-teman, thank you. Semoga trivial kali ini bisa membuat teman-teman lebih semangat dalam koleksi tanaman yang tentunya punya sejarah-sejarah unik ya, seperti tanaman ini. Thank you.